Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisan yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, di Kamis hari ini seperti biasa kami menjumpai Anda dalam mimbar agama Islam Hasanah yang insya Allah di setiap hari Kamisnya kami hadir dengan membawa tema-tema yang kami harap bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada para tabi'in, dan insya Allah syafaatnya juga bisa kita rasakan hari ini dan juga insya Allah nanti di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami mengangkat tema tentang tipuan itu bernama pujian. Dan narasumber yang sudah hadir bersama kami ada Bapak Ustadz Supriyadi SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir kembali di studio TVRI untuk kesekian kalinya, Ustadz. Sehat walafiat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Beliau adalah staf pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Manado yang juga merupakan ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Sulawesi Utara. Beliau juga adalah penulis ya, dan buku-buku yang beliau tulis adalah bertema parenting, motivasi hidup, dan yang terakhir menarik ini beliau memenangkan sebuah ajang perlombaan puisi yang tentunya banyak di dalamnya adalah bertemakan tentang kehidupan dan bagaimana harusnya menghadapi hidup. Seperti itu Ustadz ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang hal yang lain Ustadz. Mungkin juga berkaitan, mungkin ada tema-tema puisi yang ada di buku itu bisa juga diberikan contekannya di sini. Dan di studio seperti biasa kami selalu menghadirkan audiens, dan alhamdulillah sore hari ini kami kedatangan ibu-ibu dari Kerukunan Wanita Islam Al-Muhajirin Jalan Sea yang dipimpin ibu ketuanya Ibu Suriyati Makalalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio TVRI. Nanti siapkan pertanyaannya, kita akan berdiskusi dengan Ustadz. Ini cantik-cantik sekali nih Ustadz ya, dan harus audiens kita. Baik Ustadz, mungkin kita bisa mulai sebetulnya secara syariat, apakah memang ada di agama kita mengatur bagaimana seorang muslim itu memberi pujian ya, dan juga menerima pujian? Seperti apa? Silakan Ustadz menjelaskan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TVRI, juga ibu-ibu di studio yang hari ini bersama kita dalam program Hasanah. Menarik sekali ketika kita membahas tema tentang pujian. Bahwa yang pertama perlu kita pahami, pujian itu adalah ungkapan rasa kagum, ungkapan untuk menghargai, dan juga bagaimana kita mengekspresikan terhadap apakah itu sebuah prestasi ataukah sebuah kebahagiaan yang diterima. Dan ini menjadi suatu kebutuhan mendasar sesungguhnya bagi kita manusia. Nah, boleh jadi pujian ini di suatu ketika merupakan suatu penghargaan, tetapi boleh jadi pula di suatu sisi ia menjadi ujian. Jadi pujian ketika dihilangkan huruf P-nya, ini menjadi ujian. Nah, bagaimana Islam kemudian memandang pujian ini? Rujukan kita tentu tidak lain adalah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang beliau turunkan kepada para sahabat-sahabatnya. Pemirsa TVRI, juga ibu-ibu di studio, bahwa Rasulullah di satu ketika memberikan
sebuah ungkapan bahwa ketika ada orang yang memuji, maka lemparkan wajahnya dengan debu. Iya, ini sebuah hadis ya? Iya. Ini kalau kita maknai sungguh sangat ekstrim gitu ya. Baik. Orang kita memberi kesenangan pada seseorang, tapi kemudian nggak boleh gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Karena pujian ini bisa membawa pada dua hal. Ada dia membawa manfaat, juga dia bisa membawa mudarat. Atau dia memberikan keuntungan, atau juga dia memberikan kerugian. Keuntungan kepada siapa? Tentu kepada orang yang dipuji, begitu juga bagi orang yang memuji. Bagi orang yang dipuji, ya, siapapun kita, ibu-ibu apalagi tentu senang ketika ada yang memuji, dibilang cantik misalnya, atau mungkin dibilang ganteng, ketika ada sebuah prestasi yang diraih, atau mungkin anak-anak kita juga senang ketika dipuji ya. Apakah anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah, mohon maaf kalau saya seorang guru, pujian itu penting. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi. Disinilah diantaranya sisi positif kita memberikan pujian. Nah, Rasulullah memberikan satu sinyalemen bahwa pujian itu sebenarnya boleh, ya. Manakala sifatnya itu adalah jujur yang sesungguhnya. Sebab yang terjadi ibu-ibu dalam kehidupan kita, kadangkala orang ini cuma mau cari muka. Ya, kalau bahasa kerennya gitu ya. lip service. Ya, artinya kita hanya mencoba menyenangkan orang, tetapi tidak betul-betul dalam keadaan sesungguhnya. Kita hanya ingin memuji orang untuk mendapatkan balasan apakah secara materi atau non materi dari orang yang kita puji. Nah, ini yang sesungguhnya yang dilarang, kata Nabi, ya? Tidak boleh kita boleh berlaku seperti itu. Baik. Nah, jadi ini barangkali sekedar kita memberikan pengantar bagaimana pujian itu dalam Islam. Harus kita pintar-pintar menempatkan diri di mana kita harus memuji, di mana pula pujian itu nggak perlu atau mungkin nggak penting gitu ya. Iya, oke. Baik Ustadz, di mana posisi kita melihat kalau pujian kita ini akan berdampak negatif? Iya. Dalam situasi seperti apa gitu Ustadz? Apakah ada panduannya? Iya. Kembali berpulang pada niat kita, sesungguhnya kondisi yang tercipta ini akan membuat kita kan biasa ketika memberikan pujian itu pada orang yang sudah kita kenal. Orang yang sudah kita kenal itu biasanya kita dekat dengannya, teman-teman kita biasa bergaul dengannya setiap hari, kita kemudian mungkin pernah nginep bersama atau tamu itu pernah nginep di rumah sehingga kita tahu kedekatan kondisinya. Lah ya, dekat. Artinya kedekatan itu membuat kita tahu bahwa dia layak untuk mendapatkan pujian itu. Baik. Atau kemudian orang ini betul-betul secara umum kita mengenal track recordnya sehingga dia layak untuk mendapatkan pujian itu. Hingga pujian yang kita lontarkan itu tidak bersifat dusta, tidak juga ya, memberikan mudarat kepada orang yang dipuji. Sebab tadi saya bilang di antara mudaratnya itu adalah membuat dirinya merasa angkuh, ria, termasuk di dalamnya. Wah, saya dipuji, ini soalnya persoalan hati begitu ya, saatnya tidak terlihat. Betul, gitu kan ya. Iya, jadi sangat hati-hati sekali ya. Makanya melontarkan pujian kita harus tahu orang yang kita puji itu siapa, kemudian suasananya seperti apa. Disinilah kondisi ini berlaku bagi kita agar tidak salah menempatkan pujian. Masya Allah, sebegitunya loh agama ini mengatur Bu ya, biar kita tidak salah. Baik, kalau sekarang kan bukan hanya apa-apa yang kita kerjakan kan sudah bisa terlihat di seluruh dunia nih melalui media sosial, begitu kan? Bagaimana interaksi kita dengan media sosial yang ya saya juga melihat bahwa itu adalah bagian dari ekspresi diri, karena di misalnya maaf nih di media sosial kayak FB, apa yang Anda pikirkan gitu kan? Kalau tagline-nya di itu kan, nah kemudian orang yang pengguna tuh ya memberikan apa saja yang ingin dia sharing di media sosialnya. Nah ini bagaimana sebetulnya Ustadz? Adakah rambu-rambunya, adakah batasan-batasannya? Iya, terima kasih. Baik sekali karena kita hidup ini di era yang sudah betul-betul tidak bisa lepas dari sosial media. Itu tadi saya bilang bahwa sesungguhnya ketika agama ini memberikan rambu-rambu dalam kehidupan,
itu berlaku juga tidak dalam kehidupan nyata, tapi dalam dunia maya pun itu harus tetap kita berlakukan. Mohon maaf, di Facebook misalnya gitu ya, banyak orang kemudian kita hanya melihat dari sisi luarnya, karena kita tidak tahu bagaimana ke dalamnya orang itu. Artinya secara kasat mata di dunia maya, ini kasat mata tapi di dunia maya gitu. Kita hanya bisa melihat bahwa orang ini baik, orang ini layak untuk kita puji. Tapi tidak sedikit juga yang ada di dunia maya itu adalah teman-teman kita di lingkungan kita, atau mungkin teman sekolah kita, yang dalam pergaulannya kita betul tahu tentang keadaannya. Tidak menutup kemungkinan pujian-pujian dan lontaran yang kita sampaikan kepadanya itu juga adalah jujur dari lubuk hati kita tentang keadaan teman kita itu. Tetapi ada kalanya pujian itu pun hanya ada di dunia maya gitu kan. Ketika di dunia nyata kita tidak pernah melontarkan pujian-pujian itu. Nah, akhirnya kemudian berbalik dengan apa yang sebenarnya dituntunkan oleh agama, bahwa kita hanya memuji Dia di dunia maya. Sementara di dunia nyata keadaannya berbalik atau berbeda 180 derajat dengan di dunia maya. Biasanya orang hanya menampakkan yang baik-baik saja. Dan pujian itu pun sebenarnya menjadi ujian bagi kita, tadi saya bilang, ketika hal seperti ini terjadi. Kita beranggapan bahwa dia ini baik, tetapi sesungguhnya Allah yang lebih tahu tentang kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau sangat riskan begitu ya, melontarkan sebuah pujian, apakah kita sebaiknya tidak melontarkan itu di media sosial, Ustaz? Pujian itu layaknya adalah milik Allah. Jadi ketika kita memuji seseorang, mungkin teman kita tampak cantik terlepas dari filter aplikasi dan sebagainya. Ustadz lagi bongkar-bongkar, ya kan? Ustadz tahu loh filter ya, pengguna Kak Ustadz. Tadi kan baru difilter juga. Artinya ibu-ibu dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahwa yang tampak itu adalah apa yang kita lihat di dunia maya. Boleh jadi memang karena kehendak Allah seperti itu. Maka cukuplah kita mengucapkan Masya Allah. Karena Masya Allah sendiri adalah bermakna pujian. Itu juga sebuah pujian atas kehendak Allah gitu kan. Berbeda dengan ketika kita menyatakan wah cantik sekali, tetapi pada kenyataannya kita berbohong gitu ya. Kita wah ada bunda gitu ya. Atau mungkin biasanya orang yang pingin dipuji, Ibu, dia akan memuji duluan. Sehingga kalau kita membalas status-status di Facebook, wah Ibu cantik sekali misalnya kan, wah ini temanku sudah jadi cantik sekali. Biasanya dia akan membalas yang berkomen lebih cantik, gitu kan. Kita ingin dipuji juga. Maka untuk mendapatkan balasan ketika diomongin gitu, seneng kan biasanya ya. Ketika dia membalas seperti itu, kita merasa senang. Nah, hati-hati dengan rasa senang ini, karena biasanya kita lupa bahwa pemilik segala pujian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka di sini kita perlu berhati-hati, gitu ya. Oke, jadi memang ada batasan-batasan yang harus kita pahami bersama, dan itulah mungkin kita sering-sering ke pengajian ya, karena sebenarnya ini hal sederhana, mungkin tidak banyak orang yang membahas ini Ustaz ya, padahal itu bisa mencelakakan kita, menjerumuskan kita kepada penyakit-penyakit hati gitu. Nah, kalau kaitannya dengan penyakit hati ini Ustaz, seberapa parah sebetulnya sih kalau pujian itu salah? Pujian itu salah ketika kita kemudian pengen selalu dipuji. Sudah menjadi sebuah edik gitu ya. Artinya kalau ndak ada yang bisa dipuji, kemudian kita cari-cari hal. Kalau bahasa kita biasanya makam puji. Gitu. Ada saja yang dilakukan supaya orang caper gitu ya. Supaya orang kemudian mengeluarkan komen untuknya. Biasa terjadi sering kali itu di dunia maya. Jadi ya itu tadi, cari-cari persoalan, cari-cari masalah, cari yang kemudian membuat orang mengeluarkan pujian untuknya gitu. Ini juga sebenarnya kalau mau dibilang parah ya, karena itu tadi ada semacam
racun yang ingin terus dipuji, sehingga dia sendiri kadang lupa untuk memuji yang betul-betul maha. Jadi dia hanya ingin dipuji oleh manusia, oleh makhluk, karena jenis pujian itu kan adalah pujian dari Allah untuk makhluknya itu ada, ya, pujian Allah untuk dirinya sendiri, pujian Allah untuk makhluknya, ada juga pujian makhluk untuk Allah dan pujian makhluk kepada makhluk. Nah, di sini yang kategori keempat ini, pujian makhluk terhadap makhluk, ini yang kadangkala membawa pada mudarat. Kebablasan ya. Kebablasan, betul. Iya, betul. Jadi ketika membawa pada mudarat, dia lupa hakikatnya, sehingga ia ingin terus dipuji, terus saja seperti itu. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan kita sudah bisa mendeteksi diri, apakah kita jenis itu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Ibu-ibu di sini, masya Allah, soleh-soleha semuanya. Baik, Ustaz, nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak. Nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Teman, kenalkan, namaku Tarsius, binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang tuh lucu, mengemaskan, atau unik, lantang, dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh, hutan tuh. Hutanmu dan kita. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di Hasanah Mimbar Agama Islam TVRI Sulawesi Utara. Dan tema kita masih dengan tipuan itu bernama pujian. Tadi Ustadz Supriyadi sudah banyak menjelaskan sebetulnya secara syariat bagaimana pengertian dari pujian, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, dan pujian seperti apa yang itu kemudian bisa membolehkan kita untuk melakukannya dan yang tidak. Nanti saya untuk sesi kali ini sudah pada sesi memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya ya Ustadz ya. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari ibu-ibu. Saya beri kesempatan untuk penanya pertama. Silahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, Ustazah yang saya hormati, pada sore hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Suryati Makalalag, KWI dari KWI Masjid Al Muhajirin Jalan Seak Malalayang. Baik. Barangkali saya lanjut saja ke pertanyaan. Pertanyaan saya pada sore hari ini, bolehkah kita memuji orang lain? Itulah pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ustaz jawaban. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suryati. Ini pertanyaannya memang sangat-sangat menarik, bahwa kembali ke pribadi kita yang mengikuti tuntunan Nabi SAW, bahwa memuji itu sesungguhnya boleh. Karena tadi saya menjelaskan ada 4 jenis pujian itu. Pujian dari Allah untuk dirinya, pujian dari Allah untuk makhluknya, atau pujian dari makhluk kepada Allah dan makhluk kepada makhluk. Kita ada pada posisi keempat, pujian sesama. Kalau pujian kepada Allah, kita tidak ragu bahwa kita sering memuji Allah. Misalnya ya alhamdulillah, itu adalah bagian kita memuji Allah. Tetapi yang sesama makhluk ini kadangkala kita perlu bijak.
Ya, artinya selektif. Mana yang bisa kita puji, mana yang tidak bisa. Jadi kembali berpulang kepada kita dalam kondisi apa kemudian kita mau memuji dia. Niat kita memuji dia apakah benar-benar memberikan motivasi, ataukah kita hanya ingin, mohon maaf agak kasar kata, menjilat gitu ya. Karena boleh jadi kita mengajukan pujian itu untuk mendapatkan materi gitu, atau untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang kita puji. Atau hanya untuk membesarkan dirinya yang sesungguhnya tidak sesuai dengan, dan dia tidak layak untuk menerima pujian itu. Jadi pada dasarnya boleh ya, hanya saja kita perlu selektif. Seperti kata Nabi, kalau kemudian ada orang memuji, maka lemparkan tanah atau debu. Ya, basuhlah dengan debu mukanya. Karena apa? Sangat-sangat riskan sekali ketika kita melontarkan pujian dan itu enggak sesuai dengan fakta gitu loh. Jadi kalau itu sesuai dengan fakta, kita mengungkapkan dengan jujur, yang dipuji juga itu layak menerima, maka di situ ada nilai manfaat. Kita jujur mengatakannya. Kalau memang dia berprestasi, adalah mungkin dia lebih baik ya, akan lebih baik dan termotivasi ya. Termotivasi, itu yang lebih penting, bahwa dia akan termotivasi untuk berusaha melakukan yang terbaik. Kita yang memuji pun kemudian bisa termotivasi. Kenapa saya harus memuji dia? Karena saya juga ingin termotivasi dan menjadi yang baik seperti dirinya, atau berprestasi, atau ini berkaitan dengan anak-anak kita ya. Kadangkala kita dengan anak-anak di rumah itu Bu cuma marah-marah terus ya. Ini tidak bisa dipungkiri, namanya emak-emak itu selalu marah-marah sama anak. Tapi emak-emak di sana, emak-emak di sini enggak. Insya Allah ibu-ibu enggak ada, cuman ada ibu-ibu di sana. Marah-marah terus sehingga tidak ada satu pujian pun yang terlontar kepada anak, padahal ini sangat memengaruhi psikologisnya. Jadi kalau anak itu hanya dimarahi-marahi terus, nanti dia bawaannya juga marah-marah. Coba sekali waktu ibu berikan pujian kepada anak, dan itu akan memberikan motivasi. Bangun tidur dia akan merapikan sendiri tempat tidurnya, kemudian mungkin habis makan dia bisa nyuci sendiri piringnya. Itu ada pujian-pujian minimal dengan jempol. Alhamdulillah anak ibu udah cakep, alhamdulillah. Ini adalah bagian dari upaya-upaya kita memberikan kebahagiaan pada anak. Sebab dan rasa percaya diri sebetulnya ya, Ustaz, ya. Saya sedikit masuk ke dalam dunia pendidikan kita saat ini, Ibu, bahwa sebenarnya kita pun tidak mengejar materi di sekolah gitu loh. Artinya ketika anak-anak ini di sekolah, dia datang ke sekolah sudah penuh dengan kebahagiaan, dia masuk kelas dengan bahagia, materi apapun yang disajikan itu pasti dilahap dengan baik, pasti akan masuk dan pasti akan berkesan. Dan itulah yang kita sekarang mencoba untuk terus melakukan itu. Bagaimana anak-anak kita, generasi kita sekarang ini merasa bahagia. Mereka feel comfort di mana aja gitu loh. Sehingga, termasuk di dalam kelas ya. Betul, di kelas juga seperti itu. Membahagiakan mereka itu adalah membahagiakan kita juga. Seperti itu Ibu. Jadi boleh memuji, kita perlu selektif saja. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham ya Bu ya. Ya, oke, saya beri kesempatan untuk yang berikutnya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi saya mendengar penjelasan Ustadz yang mana memuji seseorang itu boleh sebagai motivasi. Tetapi saya pernah membaca hadis riwayat Muslim yang mengatakan, jika kamu melihat orang-orang memuji orang lain, maka taburkanlah debu di mukanya. Berarti hadis ini melarang. Pertanyaan saya, mengapa ada hadis lain yang mengatakan boleh, dan mengapa ada riwayat lain mengatakan tidak boleh? Terima kasih Ustadz, mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bu Anita. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Lagi-lagi pertanyaannya memang sangat-sangat menarik ya, luar biasa Ibu-ibu. Masih ada keterkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Orang kalau hanya melihat sekilas ini kontradiktif gitu ya. Sana boleh, ini nggak boleh ya. Gitu. Padahal sesungguhnya ini kondisional. Tadi saya bilang kita selektif. Di mana pujian itu bisa kita sampaikan dan di mana yang tidak. Sebab ketika kita kemudian menyampaikan pujian ini
hanya akan membawa mudarat, maka sebaiknya tidak dilakukan. Ini yang kemudian diberi warning oleh Nabi, diberi peringatan keras oleh Nabi untuk sebaiknya dihindari. Supaya apa? Supaya orang yang dipuji ini tidak ujub, tidak riya, dia tidak besar kepala, juga tidak terlebih dia ini merasa sombong gitu ya. Wah, saya sudah dipuji, artinya saya menjadi yang terbaik dan seterusnya. Ini mengakibatkan gejala psikis juga yang kurang bagus ya. Kemudian ke depannya dia lupa bahwa yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Bahwa dia lupa di atas langit ada langit. Bahwa dia lupa masih ada orang-orang yang lebih baik dari dia. Nah, ketika dia lupa bersyukur kepada Allah, maka otomatis orang yang tidak bersyukur kena pada surah Ibrahim ayat 7. Ya, itu dia pasti akan kena azab. Nah, bukan berarti kemudian kontradiksi dari kedua hadis ini. Kedua hal ini harus kita betul-betul pertentangkan, tapi disitulah menguji keimanan kita, melatih kita untuk selalu berhati-hati. Kita lebih pintar dalam memilih layak nggak kita mengeluarkan sebuah pujian, atau kemudian kita tahan saja, kita nggak usah banyak memuji gitu, karena takutnya akan membuat orang yang dipuji ini sombong, angkuh, padahal sombong itu adalah pakaiannya Allah. Tidak ada makhluk apapun yang berhak menggunakan itu. Iya, baik. Dan sebetulnya juga ketika kita mencoba untuk menahan diri untuk tidak memuji orang, itu juga bagian kita untuk tidak membuat dia berdosa gitu. Betul. Ya, peluang membuat dosa gitu ya. Karena biasa kan kalau kita ucapkan pujian itu ya takut yang tadi Ustadz, penyakit hati muncul ya. Betul. Ria, sombong, ujub, kita nggak tahu nih dalam hati kita ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti Ibu. Saya berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Burhan. Mohon izin bertanya Ustadz. Bagaimana jika seorang suami memuji wanita lain di depan istrinya? Aduh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Aduh, ini gawat nih Ustadz nih. Nih, ayo coba Ustadz gimana nih? Terima kasih, luar biasa. Memang sekali lagi bahwa kehidupan kita sekarang di era media sosial, era digital, ini sudah sangat-sangat kompleks ya. Kadangkala mungkin itu kasuistis untuk ibu-ibu di sini ya, atau mungkin nggak ada. Yang saya takutkan adalah menjadi sebuah kelumrahan gitu loh, bahwa menyampaikan pujian baik di media sosial dan tidak itu adalah hal biasa. Nah, bagaimana sebetulnya dalam Islam? Iya, artinya bahwa ada juga pujian itu dilontarkan tanpa sepengetahuan istri, gitu kan. Ada juga yang terang-terangan di depan istri melontarkan pujian. Ada cewek lewat misalnya langsung wow gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tidur di luar dia ya setelahnya ya. Jelas hal seperti ini tidak dibolehkan. Artinya untuk pujian itu sendiri saja kita harus selektif. Apalagi sudah secara frontal seperti itu ya. Ini mengganggu NKRI. Jadi ibu-ibu menjaga kesatuan, menjaga keharmonisan ini dalam berumah tangga sangat-sangat sulit. Kita di dalam sudah menjaganya dengan begitu setengah mati, dari luar tiba-tiba ada yang merongrong. Dan ini sesungguhnya berpulang kembali kepada kita. Supaya mungkin suami nggak muji-muji wanita lain di depan istri, ya istri sekali-sekali muji suami gitu kan, untuk kebaikan. Artinya tadi saya bilang, selektifnya pujian kita adalah untuk kebaikan, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kan nggak apa-apa suami istri saling merayu, karena ini adalah untuk menjaga sakinah tadi, sakinah mawaddah hingga pada tahapan warohmah. Lagi-lagi tentang batasan-batasan menggunakan media sosial gitu ya Ustadz ya. Karena seperti juga masifnya orang
berstatus gitu ya dengan segala macam motivasi di belakangnya juga mendorong banyak orang untuk berkomentar. Nah, ini kan agak jadi bermasalah ketika postingan itu menampilkan wajah perempuan misalnya minta maaf gitu kan. Sebetulnya bagaimana sikap harusnya seorang lawan jenis nih untuk hal itu, Ustaz? Iya. Kan sekarang ada stiker tuh, Ustaz, kan? Meskipun dia bilang cantik, tapi ada stiker-stiker kan? Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Kehidupan sekarang yang sudah semakin terbuka membuat kita lebih hati-hati. Iya. Oke. Artinya mana yang bisa dikomen lah. Baik. Untuk di medsos ini, Bu ya. Iya, sehingga kita medsos ya. Harus pinter, literasi digital tadi itu perlu kita pahami. Baik. Kita nggak sembarangan nge-share, kita nggak sembarangan juga berkomen gitu. Mana yang layak untuk kita komen, kita komen. Ya, minimal untuk memberikan penghargaan kepada teman kita di jempol-jempol aja itu udah dia udah seneng gitu kan. Tidak harus kemudian kita memberi pernyataan-pernyataan yang nanti menimbulkan nanti ada japri lagi gitu kan. Dan seterusnya. Batasan itu sesungguhnya sangat-sangat jelas. Jadi ketika kita belajar agama dan batasannya dalam kehidupan dunia nyata, maka itu juga berlaku di dunia maya. Oke, baik. Iya. Kembali ke soal pujian dan penyakit ain nih, Ustaz. Iya kan, ini sangat berkaitan ya. Bahkan pun tanpa ada hal negatif yang ingin kita niatkan ke orang itu, pujian itu menjadi sebuah penyakit. Betul. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi memang musuh yang nyata dari manusia itu adalah syaitan. Syaitan itu bisa masuk dari mana saja, celah yang terkecil sekalipun dia bisa masuk. Ibu-ibu di rumah sekarang lagi aman-aman, lagi harmonis dengan suami misalnya. 1 detik kemudian itu sudah mulai nggak akur. Hanya persoalan kopi misal, hanya persoalan kue. Salah taruh handuk gitu. Mungkin. Itu keseringan kali ya. Kalau itu bukan kesalahan, berarti kebiasaan gitu ya. Kebiasaan. Jadi mungkin ini sekarang kita lagi duduk gitu ya sama suami di rumah. Lagi mesra-mesranya katanya gitu, Bu ya. Hanya persoalan kecil itu kemudian mulai lagi. Atau mungkin di televisi ada siaran apa gitu, suami nonton. Namanya suami itu kalau nonton, Bu, dia pasti fokus. Terus mungkin yang muncul di situ pembawa acaranya perempuan, ini ibu udah mulai ini lagi. Jadi ada saja yang bisa dimasuki syaitan, termasuk tadi itu pujian. Kita mungkin maksud memujinya itu layak, dia layak dapat pujian. Tapi di situ kemudian ada syaitan yang memasuki dan ada saja hal-hal yang kemudian membuat apakah ini nggak bisa diterima atau kemudian efeknya ya kepada penerima pujian itu efeknya kepada penerima pujian itu dia bisa tadi lupa diri gitu ya, kemudian dia semakin menjadi-jadi. Nah, kita pun akhirnya merasa sepertinya kok pribadinya nggak seperti itu gitu, nggak seperti yang saya kenal. Tapi karena pujian-pujian yang begitu banyak, kemudian tadi dia lupa diri. Seperti itulah. Oke, jadi penyakit. Jadi penyakit gitu ya, Ustaz ya. Baik, ibu-ibu, nanti penanya berikut kita masuk di sesi berikut ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali kepada Anda setelah yang satu ini. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Jadi kita semua
Mencegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi juga aktivitas, kreativitas, dan produktivitas. Bersama TPRI, ayo kita peduli stunting sebelum menjadi genting. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama Ustadz Supriyadi dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim KWI Majelis Taklim Al-Muhajirin Jalan Sea. Dan kita masuk di sesi ketiga nih, saya berikan kesempatan lagi untuk yang mau bertanya, silakan. Baik, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Laceng. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh kita memuji diri kita sendiri? Terima kasih. Baik Ibu, di rumah suami nggak muji Bu? Iya nih, segimana sih kita bisa muji diri sendiri gitu. Pujian kita tuh, sudah bangun lebih dulu dari suami gitu ya, paling hebat sebenarnya kita. Ayo silakan. Iya baik, terima kasih, luar biasa Ibu ya. Artinya karena nggak ada yang muji, kita muji diri sendiri aja. Tapi bukan berarti makam puji Kang Ibu. Baik, jadi Ibu, bahwa diri kita ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya kelebihan yang kita miliki ini bisa kita tonjolkan untuk kemudian itu menjadi kelebihan, ya. Kelebihan yang kita miliki yang menjadi potensi kita bisa kita tonjolkan untuk kemudian kita merasa bahwa diriku seperti ini, saya punya kelebihan di sini, ya. Misalnya, mohon maaf kalau saya kemudian bisa mengatakan saya punya kelebihan menulis, misalnya dibandingkan teman-teman yang lain. Maka ini bisa jadi kemudian kelebihan, bukan berarti kita menyanjung-nyanjung diri, tetapi menonjolkan diri ini adalah menunjukkan kualitas kita, menunjukkan saya itu kemampuannya di mana. Pencapaian ya. Saya itu kemampuannya di mana dan teman-teman bisa melihat kemudian si A ini dia punya kelebihan di situ. Nah, inilah yang kemudian dimaksud kita bisa memuji diri sendiri seperti kalau di kisah Nabi ya, kita pernah membaca bahwa Nabi mengatakan saya adalah orang yang terbaik dalam menyayangi keluarga. Oh iya, ada hadisnya itu ya. Bahwa Nabi ini menyatakan dirinya, Masya Allah, saya orang yang paling baik terhadap keluarga. Bukankah itu adalah sebuah pujian? Dan memang kelebihannya di situ. Bahwa Nabi punya kelebihan rasa sayang, terutama terhadap keluarga. Memberikan contoh, memberikan motivasi kepada kita, oh ya kita juga harus seperti itu. Nah, selain itu kemudian kita punya apa yang kelebihan kita ini gitu loh. Bahwa Nabi mencontohkan adalah orang yang paling menyayangi keluarganya. Nabi juga adalah orang yang paling terdepan dalam memberikan contoh kepada anak buahnya. Nah, ini adalah satu contoh bagi kita semua, Bapak Ibu pemirsa TVRI, untuk kemudian kita juga punya potensi yang harus kita tonjolkan dan akan menjadi motivasi bagi yang lain. Tidak harus kemudian kita memuji, maksudnya saya kan cantik misalnya. Tidak harus seperti itu juga. Artinya apa yang bisa kita tonjolkan sebagai kelebihan kita, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari kita mencontoh Nabi dan itu dibolehkan. Baik, iya. Mungkin kalau seperti saat ini gitu ya, juga lagi-lagi saya balik ke dunia media sosial gitu ya, karena
bisa dipastikan tuh waktu 24 jam itu ada mungkin lebih dari 5 jam gitu ya sehari kita berada di dunia maya. Itu nggak sehat sebenarnya Ustadz ya kalau udah lebih dari 5 jam. Tapi juga ada tuh istilahnya kita dengan profesi kita, dengan pencapaian-pencapaian kita ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di media sosial bahwa saya sudah seperti ini ke pencapaian-pencapaian saya. Itu bisa masuk ain tadi nggak Ustadz? Atau bisa banyak mudaratnya nggak tuh Ustadz? Iya. Kembali berpulang kepada orang yang memposting. Ya. Jadi karena ini dunia maya, motivasi dia ya. Ya, sesungguhnya niat dia memposting untuk apa? Untuk tadi menonjolkan diri, menunjukkan bahwa oh aku bisa seperti ini. Atau kemudian bahwa saya memposting ini supaya teman-teman tergerak gitu loh, teman-teman termotivasi bahwa saya menyantuni anak yatim, saya mengunjungi panti sosial, saya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial interaktif dengan anak-anak terlantar dan seterusnya dan atau seterusnya. Pencapaian prestasi sesuai dengan kemampuan. Jadi gitu akan kembali ke niat kita, sebab namanya penyakit tadi ketika diturutin ya, itu tadi setan akan masuk di celah yang terkecil sekalipun. Betul. Ya, awalnya niat baik, untuk dakwah misalnya kan, untuk syiar. Dakwah, ya untuk syiar. Mohon maaf, ibu-ibu dengan seragamnya yang luar biasa ini juga awalnya untuk syiar, ya, supaya majelis-majelis taklim yang lain, ibu-ibu KW yang lain itu termotivasi untuk rapi, cantik gitu kita ya. juga bisa tampil seperti itu, seperti majelis taklim, seperti KWI, seperti nah, itu akan termotivasi, niat awalnya seperti itu. Tetapi ada juga kemudian terbersit niat, oh kita memang paling hebat ini kan. Jangan sampai ya. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu tidak. Maka kita tutup setiap celah sekecil apapun yang bisa dimasuki. Niat awal kita tadi yang sudah positif, itu jangan sampai kemudian berubah jadi negatif. Yang akhirnya itu merugikan diri kita. Mudarat jadinya. Lebih banyak. Iya. Sehingga sekali lagi bahwa dunia maya yang setiap hari kita geluti itu tidak pernah, karena masanya memang seperti itu. Hanya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana, termasuk pujian, termasuk juga makian. Bahkan di kemarin, mohon maaf, YouTube itu kan ada juga semacam saluran pendidikan untuk anak. Channel pendidikan untuk anak. Itu pun mohon maaf, hostnya itu pun dibully terus. Padahal ini untuk konten pendidikan. Konten pendidikan yang pangsa pasarnya jelas untuk anak-anak, untuk ibu-ibu yang ingin mengajari anaknya dalam kebaikan. Itu pun tapi tidak luput ya. Iya, tetap saja ada netizen yang namanya netizen selalu benar gitu ya. Tetap saja ada yang negatif-negatif seperti itu. Maka hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari. Kita sudah berniat baik, kita sudah berusaha menjadi baik agar tidak terkena penyakit tadi secara fisik maupun psikis. Kita pertahankan itu dan mudah-mudahan hingga akhir hayat akan tetap kita pertahankan. Baik, ini jihad kita juga nih Ustadz ya, mempertahankan hati dan niat. Oke, baik, selanjutnya ada lagi? Masih ada? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurma Ibrahim. Sedikit ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika dipuji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau biasa dipuji apa jawabannya? Terima kasih, senyum gitu ya. Oke, baik. Apakah ada ajaran dari Rasulullah atau secara syariat gitu, Ustaz? Bagaimana idealnya seorang muslim ketika mendapatkan pujian? Iya, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik kita semua memberikan contoh ya. Bagaimana ketika ada orang memuji kita, yang pertama mawas diri. Jadi kalau ada orang yang mulai melontarkan pujian, hati-hati. Kita mulai mawas diri. Mawas dirinya baik terhadap diri kita atau orang yang memuji. Biasanya kalau ada yang suka puji-puji itu kita, apa maksud?
ya kan? Kok tiba-tiba dia misal di dunia maya gitu kan, tiba-tiba sudah mulai masuk kasih pujian. Ini orang nggak pernah masuk, tiba-tiba sekarang di beberapa postingan sudah mulai masuk ngasih pujian dan seterusnya. Ini apa dia maksud? Menjalin silaturahmi untuk pinjam 100 kan. Maka disitulah kita perlu mawas diri. Mawas diri bahwa ada yang mulai memuji kita. Mawas diri bahwa kita ini kalau sudah mulai dipuji biasanya lupa diri. Nah, ini yang kemudian kita berhati-hati. Setelah kita berhati-hati, ya, Nabi memberikan kita saran untuk kemudian sadar dengan pujian itu. Sadar terhadap apa? Bahwa pujian itu boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Ketika orang memuji, ini tidak selayaknya saya terima pujian seperti ini. Maka kembalikan kepada Allah yang maha berhak untuk dipuji. Dan tentu saja apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah doa. Oke, baik. Kita berdoa, berlindung diri dari hal-hal yang meskipun itu pujian, Ibu, tapi kita perlu berlindung diri dari apa yang disampaikan. Karena tadi itu bisa menimbulkan penyakit, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa yang dikatakan itu, kemudian mulai kita memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya pujian-pujian itu tidak kemudian membuat kita seperti tadi di awal akan menjadi sebuah penyakit, kemudian akan membuat kita berbangga-bangga, membuat kita merasa ujub, sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin lebih spesifik, ucapan-ucapan apa yang bisa kita lontarkan ketika dapat pujian, Ustaz? Ya. Masya Allah, tabarakallah, begitu mungkin kira-kira ya? Iya, itu adalah pujian. Ketika kita hendak melontarkan pujian itu biasanya Masya Allah, tabarakallah. Nah, tetapi ketika ada sesuatu yang kurang bagus mungkin ya Subhanallah gitu ya. Nah, ini adalah selain kita berzikir kepada Allah, ini akan menambahkan pahala. Yang pada dasarnya ketika kita memuji orang, membuat orang senang itu berpahala kan. Kita ingin mendapatkan pahala, membuat orang senang, tetapi kadangkala niat itu disusupi dan akhirnya kita berlindung diri kepada Allah begitu. Maka kita berlindung diri kepada Allah dengan doa supaya apa yang disampaikan itu betul-betul hanya Allah yang tahu. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita. Dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami masih dengan tema tipuan itu bernama pujian dan masih bersama dengan Ustadz Supriyadi SAGM PDI dan ibu-ibu dari Kerukunan Wanita Islam Al-Muhajirin Jalan Sea dipimpin langsung oleh Ibu Suryati Makalalak. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu ini, mungkin bisa diambil kesimpulan apa-apa saja hal penting dari tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Membahas tentang pujian, bahwa pujian itu seperti pedang bermata dua.
Artinya ia bisa memotong ke atas dan ke bawah, bahkan menusuk. Jadi ia bisa membawa kita pada suatu suasana yang menguntungkan, yang memberi manfaat dalam kehidupan, tapi bisa jadi ia juga membawa kita ke mudaratan, membawa kita pada kejatuhan. Baik. Maka mengantisipasi itu perlu kita selektif ya dalam melakukan atau memberikan pujian atau berhati-hati dalam menerima pujian. Barangkali dengan demikian setelah kita memahami ini, maka kita akan mampu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk tidak menggembar-gemborkan pujian secara membabi buta, tapi betul-betul memilih mana kondisi yang layak untuk kita sampaikan pujian, mana juga yang kita tahan untuk tidak memuji. Iya, oke. Kalau kalau saat pujian kita sudah terlontarkan, bagaimana reaksi kita, Ustaz? Ketika pujian itu sudah terlontarkan, maka setidaknya kita berlindung diri kepada Allah supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul Allah yang maha mengetahuinya. Oke, baik. Ini jadi sebuah peringatan untuk kita ya, hal-hal kecil yang tampaknya tidak banyak orang untuk saling mengingatkan soal ini, padahal itu bisa saja menjurus kepada suatu hal yang buruk terjadi begitu Ustaz ya. Bagaimana sebuah pujian itu bisa menjerumuskan kita kepada dosa, dan kalau tidak kita mengerti ilmunya, maka itu bisa berdampak negatif. Jadi mungkin lebih baik kita harus daripada kita banyak melontarkan pujian kepada yang lain, sering-sering memuji aja lingkungan keluarga ya. Begitu Ustaz ya. Iya, jadi anak-anak kita harus sering kita puji, suami begitu ya, dan orang-orang terdekat kita, mungkin itu lebih baik daripada kita terlalu banyak mengeluarkan pujian kepada orang yang meskipun itu sahabat ya. Meskipun itu sahabat, itu celahnya sangat terbuka untuk setan masuk di situ ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan apapun, di dunia nyata maupun di dunia maya, karena kehidupan dunia ini tuh kayaknya kita sudah berada di dua alam itu ya. Oke, baik Ustadz Sufriyadi, terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya. Insya Allah bisa lain waktu main-main ke studio TVRI. Ibu-ibu juga dari Kerukunan Wanita Islam Al-Muhajirin, Ibu Suryati Makalalang, terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini. Insya Allah juga lain waktu bisa bersama kami ya, insya Allah. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian mimbar agama Islam kita hari ini. Kami berharap bahwa banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di episode kali ini, dan semoga ini bisa bermanfaat. Kita akan jumpa lagi insya Allah lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.